Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Yesus ya. Hari ini tentang bilur-bilur Yesus tidak sembuhkan penyakit. Ini sesuatu yang berbeda dari yang sering kita dengar. Ya, pendeta-pendeta sering menggunakan term ini. Ya, oleh bilur-bilurnya ya kamu disembuhkan. Ya. Sakit kepala, flu, pilek. Begitu. Jadi kita harus kembali kepada ajaran firman Tuhan. Bilur-bilur Yesus itu bukan obat penyembuh sakit kepala, flu, pilek. Ini harus kita maknai. Jadi karena kita belajar, kita harus presisi ya. Tidak boleh asal comot, ya. Tidak boleh. Ya. Karena saya itu di hampir tiap hari kalau di TikTok ya itu berdoa orang sakit, ada yang room khusus untuk berdoa orang sakit memang. Ya. Selalu bilur-bilur Yesus ya, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau bilur-bilur Yesus, bekas lukanya Yesus ya, yang tercabik-cabik itu menyembuhkan sakit penyakit, logikanya kita nggak mati-mati. Betul tak? Kan bilur-bilurnya itu penyembuh selama-lamanya. Orang sudah mati-mati orang. Tapi nggak terus jadi sini. Nah, ini yang kita akan belajar hari ini. Ada 3 ayat dalam perjanjian lama, ada 2 ayat, perjanjian baru ada 1 ayat ya. Itu menyebutkan bilur-bilurnya ya. Oke, kita ke 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, ini dia. Kita akan baca bersama-sama ya. Oke, tenang, duduk saja, nggak usah berdiri. Oke, kita baca 2-3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Itu ada diulangi di Yesaya 53 ya. Coba kita klik saja di sini atau di atas sudah ada Pak. Di klik sini ya. Ya, mungkin ada Yesaya situ ada ya. Ya. Oke. Oke, 2-3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lihat, ada satu lagi. Ini dia. Di Amsal kalau tidak salah ya. Di bawahnya Amsal, betul ya? Ya, coba lihat. Ya, oke, 2-3. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Paling tidak ada 3 ayat referensi dalam Alkitab ya, bahwa bilur-bilur bekas luka cabikan senjata cambuk dari para pasukan Romawi yang menyiksa Yesus sampai pada klimaksnya sangat mengerikan. Ya, bilur-bilur Yesus itu tidak menyembuhkan sakit penyakit, ya, flu, pilek, demam, dan sakit kepala, dan berbagai jenis penyakit lain. Itu tidak ya, kita salah kaprah.
Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab. Di dalam Yesaya tadi mengatakan bahwa ya kita kembali ke Yesaya karena sebenarnya ayat pokoknya mulai dari Yesaya. Yesaya 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Nah, persoalan ini kata sembuh, ini kata jebakan. Orang ketika membaca sembuh, dorong otak sudah konsentrasi ke sakit penyakit. Nah, para pengkhotbah yang gegabah menggunakan kata ini tidak memeriksa lagi, sehingga begitu entengnya menyatakan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit fisik kita. Nah, capikan terhadap tubuh Yesus itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Tubuh yang tercabik fungsinya untuk apa sih? Coba Ibrani 10 ayat 10. Ya, Ibrani 10 ayat 10. Mari kita baca 2-3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi tubuh yang tercabik, bilur-bilur itu yang apa nih? Menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi logikanya, kalau kita masih minta dikuduskan, kita harus cabik lagi tubuh Yesus Kristus. Karena tidak ada pengudusan tanpa cabikan tubuh ini. Dia persembahkan tubuh. Itu yang oleh bilur-bilurnya. Kalau kita mau periksa bahasa Ibrani ya, nanti mungkin waktunya akan lebih panjang ya. Itu apakah sinonim stripe dan wounds, baik? Stripe, ya ini ada di bawahnya mungkin. Ya. Ada di sini kali ini. Oke, kita ke ini saja Pak, supaya bisa lihat jelas. 2 Petrus ya. Petrus ya. Petrus 1, Petrus 2 ayat 4 ya. Bilur-bilurnya. Ini. Mops. By his stripes. Ya. Mops. Ya. Mops atau stripes ini sebenarnya apa nih? Apa yang lebih tepatnya? Goresan.
Jadi ini kata molops, ya, wounds atau strike. Coba ke Yesaya tadi 53. Ini ada bahasa yang berbeda ya. Yesaya 53 ayat 5. Nah, coba lihat di bilur-bilurnya di sebelah. Ya, ini stripes lagi. Ini ya kaburah. Ya, kaburah. Ya. Ini apanya? Bruise, heart, strike. Goresan, wounds apa tuh? Wounds ya. Wounds luka ya. Wounds luka, kalau itu bruise itu. Oh iya, lebam. Gumu. Ya, yang Indonesia bilur-bilur. Yang bekas luka lah. Ya, begitu. Nah, bekas luka Yesus itu tidak menyembuhkan sakit penyakit fisik kita. Kalau bekas luka Yesus menyembuhkan sakit penyakit, kita tidak perlu dokter BPJS. Rumah sakit ditutup semua. Betul kan? Karena ini kekal. Nah, jadi kalau orang sakit, ya, secara fisik diperlukan apa? Kita tidak perlu bilur-bilur, kita perlu sebutkan nama Yesus ketika kita berdoa secara iman Kristen ya. Secara iman Kristen. Kita gunakan nama Yesus. Mari kita buktikan. Ya, supaya kita berhenti latah ya. Markus 16 ayat 16 ya. Ayat 17. Markus 16 ayat 17. Ya. Ya, ini dia. Oke, kita baca 2-3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Tidak pakai bilur-bilur. Buktikan lagi. Yakobus pasal 5 ayat 23. Jadi usir setan demi nama Yesus. Yang pakai dalam nama kan. Nanti setan baplok buat orang. Yakobus 5 ayat 16 kali atau 15. Ya. Dua orang yang bermana dan ayat 16 coba. Sungguh-sungguh dosanya diampuni. Besar kuasanya. Mengoleskannya dengan minyak ya, itu mungkin ayat 14 ya. Mengoleskannya dengan minyak ya, betul. Ya, ini oke, 2-3. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama berdoa mengolesnya dengan minyak. Kondom tambah supaya lengkap, mengolesnya dengan minyak urapan. Ini penyesatan. Minyak urapan itu penyesatan. Ini orang suka tambah-tambah supaya dapat dengar, waduh, rohani banget kita. Jadi mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tuhan itu Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya memang mengikuti ada yang TikToker ya, opat lah. Ya. Ketika mata saya kena insiden kecil ya, sekarang sudah sehat, sudah normal. Ya. Ini saya salah atau minyak urapan. Ya. Jadi opak bilang, ini tersedia minyak urapan, siapa yang mau tolong dikabarkan saja, nanti saya kirim. Semuanya gratis. Janganlah menjual belikan. Ini gratis, Bro. Ini minyak urapan. Ya, kemarin di room TikTok ya, ada yang ibu-ibu yang tanya ya, dari Batak. Ya, ini minyak urapan, anak saya tiap kali pulang gereja bawa minyak urapan. Asik. Katanya sudah didoakan. Didoakan kemudian tinggal dipakai saja. Nah, ini sebenarnya jimat. Bisa tangkap ya? Ini jimat. Sudah didoakan, lalu kalau ada flu, pilek, demam, dan sakit kepala tinggal dioleskan. Ini jimat. Ini hati-hati. Ini sinkretis apa namanya tuh? Pemberhalaan, ada satu lagi tuh. Apa tuh yang artinya tersembunyi, berhala, okultisme. Ya, ini okultisme sudah masuk. Ini roh yang nyamar. Tapi jemaat karena terlalu pinter, ya dan amin. Itu jemaat terlalu pinter. Kita mau bilang mulai tersinggung. Orang paling suka yang begini, yang spektakuler. Nah, kalau begitu mari kita lihat minyak urapan, supaya kalau ada saudara-saudara yang masih pakai minyak urapan, tolong kasih tahu, segera bertobat. Ya. Keluaran 33 ya. Ayat 21 ya, sampai 33 ya, mungkin. Minyak urapan, bentar. Keluaran ini juga berapa? 30 ya. Keluaran 30 ya. Ayat 31. Ya. Oke, ayat mulai dari ayat 21, Pak. Coba lihat. Ya, ayat 21. Ayat 31, 22. Ya, 22.
23. Oke. Berfirman Tuhan kepada Musa. Nah, ini dia. Oke, kita baca bersama-sama 23. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Terus ayat 25, ini aturan. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan. Itu komposisinya di atas itu dibuat jadi minyak urapan. Jangan buat minyak urapan. Lanjut, terus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ini dasar hukumnya di situ. Orang suka memodifikasi memang. Lanjut. Ya. 23. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan. Lanjut. Mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi. Jadi sebelum duduk di sini mesti tahu minyak urapan, supaya kalau orang duduk, jamaah duduk jadi kudus. Sebab kalau tidak jadi kudus. Kalau tidak pakai minyak urapan. Kalau begitu itu nama Yesus orang simpan di museum. Tidak ada gunanya. Betul kan? Selalu pendeta bilang, kami kuduskan ibadah kami. Padahal sudah dikuduskan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cepat kita mesti menyamakan. Lanjut. Ayat 30. Oke, 23. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi itu minyak urapan juga dipakai untuk melantik imam besar. Nah, di dalam gereja kalau ibadah begini, siapa yang jadi imam besar kan? Kamu yang bagian mengurap itu siapa? Yang tukang oles. Tukang oles siapa yang kira-kira? Lanjut. Ayat 32. Oh, 31. 23. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Itu susah dengan persepuluhan. Ini kok berlaku turun-temurun? Mar, dorang ja caplok bikin sampai suka. Persepuluhan lagi dorang ngaku bahwa itu milik pendeta. Ini yang harus kita luruskan kebenarannya. Itu
itu berlaku turun-temurun bagi orang Israel, bukan bagi gereja. Bukan. Lanjut. Perhatikan. 23. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak urapan itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Ini legalitasnya. Ya, aturan mainnya, hukumnya. Oke, terakhir 23. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada orang awam, haruslah jadi tukang oles minyak, urapan palsu itu dia harus dilenyapkan. Ini aturan firman-Nya. Jadi jangan coba-coba orang. Jangan coba. Memang kita harus hati-hati terhadap semua bentuk penyesatan. Sekali lagi, bilur-bilur Yesus tidak pernah dimaksudkan untuk menyembuhkan sakit penyakit fisik. Kita telah dikuduskan dalam tubuhnya Yesus Kristus. Disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani dosa. Jadi setiap cambukan dari tentara Romawi, ya, Yesus tubuh yang berdarah-darah tercabik-cabik itu untuk menyembuhkan perbuatan-perbuatan daging dosa kita. Dia yang tidak kenal dosa, dia tidak kenal dosa. Ya. Dijadikan dosa karena kita. Ada satu persoalan lagi, dan ini jadi tren yang hangat dalam diskusi tiap hari. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus itu manusia, sama seperti kita. Dia punya natur insani. Logikanya begini, kalau Yesus punya natur insani, kita ateis. Bisa tangkap? Kalau Yesus itu lahir dari rahim Maria, kita tidak perlu percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka tuduhan-tuduhan dari Islam, ya, yang mengatakan bahwa Yesus kok manusia yang dijadikan Tuhan. Lalu bagaimana kita menjawab? Kalau Yesus manusia yang dijadikan Tuhan, ini harus kita periksa. Yesus bukan manusia. Yesus berlaku seolah-olah. Saya pernah menyebut dua kata apa itu? Paraprecios meteske. Dia hanya berlaku seolah-olah. Malaikat Tuhan datang kasih tahu kandungan Maria itu adalah kandungan dari
Roh Kudus itu disebut sebagai gaster atau gastri. Gaster, dia bawa kandungan sendiri. Makanya dia tidak tersentuh dosa. Dia hanya pinjam perutnya Maria. Koilia itu rahimnya Elizabeth, tempatnya Yohanes Pembaptis. Itu koilia. Jadi kita harus presisi ya. Hati-hati. Jangan sampai kita hanya bisa membero, membebek, mengekor. Ya. Itu jauhkan itu. 3 istilah itu jauhkan dari kita yang belajar. Ya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita dengan pengetahuan kebenaran. Ya, ada banyak orang Kristen yang harus dibangunkan dari dengkuran panjang berabad-abad. Ya dan amin. Berhentilah cepat-cepat mengatakan ya dan amin. Mengerti dulu. Ketika Anda mengatakan amin, harus pastikan bahwa saya mengerti. Gitu ya. Yes. Sekali lagi ya. Mari kita menyampaikan kebenaran yang kita pelajari. Yang bilur-bilur Yesus tidak menyembuhkan sakit penyakit fisik. Tidak. Saya punya mata yang hampir terancam buta, itu tidak disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Itu disembuhkan oleh obat dokter. Kita harus objektif. Betul kan? Halo? Ya kita minum obat, tetes obat mata, baru kita punya mata jadi sembuh. Bilur-bilur Yesus itu menghapus semua dosa perbuatan kita dan tidak akan diingat-ingat lagi. Terus kita harus tahu tempatnya. Kita letakkan satu term, kita ngerti terminologinya. Ya. Kalau kita cuma asal ngekor, ya ini yang bahaya. Kita akan dicela. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau berikan komentar, silakan.